Assalamualaikum Pak Don. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marina, apa kabar Bu Marina? Alhamdulillah nih Pak, baik. Ini Masya Pak, Allah. Bapak lagi sibuk Gimana Bu Pak? Marina? 1 jam ke depan mungkin sih Bu ya. Kalau sekarang insya Allah bisa memungkinkan. Apa Alhamdulillah. bisa kita sharing nih Bu? Kalau boleh tahu Ini nih. Pak, kebetulan kan saya kan baru siap ngajar nih. Hmm. Eh, saya tuh ini Pak ada Gimana? agak masalah sedikit sih. Saya ingin Iya. sharing ke Bapak. Mana tahu Bapak punya solusi yang lebih baik dari yang planning yang udah saya buat gitu. Di kepala saya sudah ada sih, ini mau Siap, saya siap. buat gitu, tapi saya minta masukan Hmm. nih dari Bapak gitu kan, sebagai senior Iya. saya. Boleh Bu, Gini jika Pak, memungkinkan nanti insya Allah. iya, makasih Pak. Gini Pak, Rina kan Ya Bu. saya tuh di kelas kan ngajar IPS ya. Jadi Iya. kebetulan memang jam-jam Rina itu selalu agak-agak siang. Hmm. Jadi ada 1-2 murid yang setiap jam IPS, hampir setiap jam IPS itu Hmm. walaupun saya sudah melakukan menurut saya strategi itu sudah mampu membangkitkan semangat anak-anak untuk uh, ikut di saya, memperhatikan saya, tertarik dengan pelajaran yang saya sampaikan. Tapi Ya. si Agus dan si Daniel itu kayak Hmm. ini ya, kayak malas-malasan gitu Pak. Seringnya malah tidur gitu kan, lengah saya tidur gitu kan. Pokoknya nggak aktif sama sekali gitu, males-malesan. Terus Ya Bu. sering bolong-bolong apa ngerjakan tugas gitu. Hmm. Jadi tadi siap ngajar, Rina panggil lah anak dua nih kan. Uh, Terutama si Agus sih ya, saya fokusnya lebih si Agus karena kalau si Daniel masih agak lumayan meskipun Hmm. kalau dibandingkan teman lain ya mirip-mirip si Agus, tapi kayaknya menurut Rina lebih parahnya si Agus. Ya. Jadi waktu Rina panggil itu, Rina tanya, Agus, Hmm. Daniel, kenapa Hmm. kok setiap pelajaran ibu tuh jadi ngerasa sedih, Ya. kayak ibu tuh nggak diterima gitu, kamu tuh kayak nggak ngeh sama pelajaran ibu gitu, nggak suka gitu. Pokoknya kalau udah Hmm. pelajaran ibu, mulai deh kamu cari-cari gitu, malah sempat-sempatnya tidur Ya. gitu. Jadi saya lihat kan tuh Pak, ini loh daftar nilai kamu banyak yang bolong gitu. Ya. Jadi nggak ada Bu gitu. Jawabannya cuman nggak ada Bu gitu. Nggak Hmm. mau bilang sama ibu, nggak suka sama ibu, apa nggak suka pelajarannya, atau cara ngajar ibu yang kurang menarik menurut Agus sama Daniel nih gitu. Ya. Nggak kok Bu. Gitu. Jadi saya pingin juga apa namanya, pingin diskusi juga sama orang tuanya. Cuman Ya. untuk tatap muka belum sih. Cuman saya udah via telepon Pak. Udah saya Ya. via telepon juga ibunya. Kalau enggak ibu telepon nih orang tua kamu gitu. Hmm. Eh, Terus saya pas nelpon itu alhamdulillah diangkat sih ya. Jadi waktu Ya. saya tanya itu, gimana sih Agus Bu di rumah gitu. Ada masalah anak saya Bu gitu. Ya Rina jelaskan akhirnya. Tapi secara Hmm. singkat juga mungkin mengingat waktu juga, mungkin mereka sibuk. Jadi ngomongnya iya Bu, si Agus bantu bapaknya di pabrik Bu angkat sawit gitu. Jadi sampai di situ saya, oh mungkin nih anak kelelahan gitu, tapi nggak mau bilang, mungkin faktor minder tahap apa gitu. Jadi Rina mikirnya, oh mungkin kelelahan. Nah, dan Rina tuh udah planning gimana ya supaya dia bisa mengalahkan planningnya dengan uh, saya membuat pelajaran yang mungkin lebih menarik gitu. Jadi dia merasa tertarik gitu. Gimana tuh Pak Ya. menurut Bapak? Ya. Baik Bu, saya sudah dengar apa yang Ibu sampaikan bahwa si Agus ini kalau dalam kelas dan ada satu temannya ya, tapi Ibu lebih fokus ke Iya, Agusnya gitu ya. iya, Tidak antusias, kemudian beberapa tugas ya bolong-bolong ya ada yang dikerjakan, tapi secara umum banyak yang ditinggalkan gitu ya. Dan saya juga sudah
dengarkan dari Ibu juga coba menelusurinya gitu ya, bahkan Iya. memanggil si anak gitu ya. Bahkan hebatnya lagi Ibu luar biasa ya, sudah mengkomunikasikan lagi dengan orang tuanya gitu ya. Ya, sebenarnya sudah mulai mengerucut. Cuma yang ingin saya tanyakan ke Bu Marina, kira-kira sebenarnya kalau Ibu sendiri kondisi ideal apa yang ingin Ibu harapkan sebenarnya? Suasana atau pembelajaran di kelas, termasuk mungkin soal terkait Agus gitu ya. Mungkin gitu Ibu. Ya. Oh, secara inilah ya Pak, kita semua orang tua dan kita sebagai seorang guru, tentunya pingin anak itu ketika kita mengajar, kita awal masuk kelas aja lah. Mereka tuh, saya pinginnya mereka antusias gitu kan, gembira gitu. Jadi ketika pelajaran pun mereka ikut aktif gitu, ada aksi Ya. reaksinya gitu. Meskipun tugas-tugas terlambat, tapi mereka aktif gitu. Nggak malah saya Ya. dilengahkan malah dia tidur saya ngajar gitu kan, aduh gitu kan. Tapi setelah saya akhirnya mungkin salah saya juga sih Pak ya, kurang mencari tahu latar belakang mereka, dan Iya. si Agus membuat saya jadi terbuka pikiran saya, wah saya harus mencari tahu semua latar belakang siswa saya, sehingga saya tahu bisa strategi apa yang bisa saya buat gitu. Ya, harapannya itu Ya. gitu. Tujuan pelajaran bisa tercapai, anak-anak happy, aktif semua Betul. gitu. Meskipun Ya. kalau ada 1-2 yang telat tugas, mungkin masih bisa Ya. ditolerir gitu kan Pak. Tapi Oke. aktif gitu loh gitu. Pengennya gitu sih Pak, harapan saya. Iya. Harapan semua mungkin ya Bu ya. Ibu saya Ya, juga berharap harapan kita guru semua ya Pak. ketercapaian semua pembelajaran gitu ya Bu ya. Sesuai Iya. apa yang kita rancang mungkin di modul ajar atau di perangkat. Iya. Jadi kalau sudah begitu Bu, Ibu sudah mengharapkan apa yang ideal barangkali untuk terkait Agus, belajar di kelas dan seluruhnya mungkin ya, interaktif gitu. Kalau begitu Bu, adakah yang bisa Ibu lakukan? Gimana caranya untuk meningkatkan motivasi anak ini gitu? Supaya dia nih respect nih gitu ya, Iya. nggak adem ayem aja gitu. Apa yang Ibu lakukan Bu kira-kira Itu tadi untuk Pak, meningkatkan motivasi? ya, itu tadi Pak, yang pertama mungkin saya nanti akan coba bicara juga dengan diskusi lah dengan teman-teman ya gitu, terutama wali kelasnya. Saya pengen tahu nih anak seperti apa. Mungkin teman wali kelas punya ini kan, punya informasi tentang anak tersebut, terutama si Agus ya, dan Daniel. Iya. Kemudian tentunya saya juga kan harus introspeksi diri ya Pak. Kok ini ya ada beberapa anak yang nggak ngeh gitu, nggak mau ikut aktif gitu. Padahal yang lainnya aktif gitu. Berarti mungkin saya yang kurang di strateginya, sehingga ada beberapa anak yang tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya gitu. Jadi yang pertama mungkin saya akan lakukan diskusi dengan teman-teman sejawat, menceritakan permasalahan kita di jam pelajaran, di proses pembelajaran gimana sih gitu. Mungkin sayanya yang kurang peka sama anak-anak, kemudian saya akan coba untuk meningkatkan strategi pembelajaran saya, sehingga nanti anak-anak bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Gitu Pak. Baiklah Ibu. Kita kan kalau ngajar banyak metode ya Bu, kita coba terapkan gitu Iya, ya benar. kan dalam pembelajaran. Apakah PJBL-nya gitu kan, inquiry dan segala macam gitu. Yang penting apakah dengan hal-hal lain yang tentu melibatkan aktivitas anak. Nah, saya ingin tanya ke Ibu, pernah nggak Ibu dalam mengajar, Ibu mencoba satu metode, dan ini metode ini bisa melibatkan semua pendidik gitu ya, sehingga lebih terpacu lagi. Dan apakah metode itu yang Ibu gunakan itu berhasil sejauh ini gitu ya? Gimana Bu? Jadi memang sebelum-sebelumnya Pak, waktu kita belum tahu apa itu ice breaking gitu, Rina memang nggak pernah pakai itu gitu. Palingan cuma sekedar doa, nyanyi Indonesia Raya, kemudian baru lanjut membacakan tujuan pembelajaran gitu. Tapi setelah semakin kesini,
Kita tahu itu ice Ya. breaking, kemudian ada lagi Ya. pembelajaran yang sering Rina coba tuh make and match, kemudian game learning. Tapi intinya Rina pernah coba tuh ice breaking. Ya. Ice breaking, yaitu Rina buat ini Pak, metode pesan berantai gitu. Ternyata anak-anak antusias gitu, antusias Iya. sekali ketika ice breaking. Jadi semuanya ikut. Pas ice breaking semuanya ikut Pak. Tapi ketika masuk materi pelajaran, yaitu si Agus berulah lagi gitu. Jadi, Baik. itulah Pak. Jadi Rina mau coba, ternyata ice breaking metode surat berantai kan seperti game ya Pak. Game learning ya. Iya, betul. Seperti game bermain dia. Jadi Rina mau coba nih buat strategi anak itu bermain tapi sebenarnya dia sedang belajar gitu Pak. Oke, baik Ibu. Berarti sudah ada mulai di blended lah ya Bu ya, ada menggabungkan beberapa metode gitu ya Bu ya, ice breaking Iya. gitu ya. Luar biasa Bu Marina. Jadi kalau boleh di rating Bu, metode kalau mengcombine ice breaking dengan pembelajaran itu ratingnya kalau saya buat 1 sampai 10 kira-kira berapa ratingnya tuh Bu kira-kira? Karena ketika di ice breaking tuh ya Pak, anak-anak kan heboh nih, ikut aktif semua. Jadi Ya. saya tuh berani merating kegiatan pembelajaran saya ketika dengan praktek ice breaking itu adalah 89 Pak. Wes, Masya Allah tinggi Gimana ya. tuh Pak? Baik, Sombong luar ya. biasa. Baik, berarti kalau seperti itu, kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya nih, supaya atau langkah-langkahnya bagaimana ya Pak yang Ibu buat gitu ya, agar Itu tadi Pak. anak ini lebih antusias gitu ya. Iya, itu tadi Pak, kan seperti yang saya sampaikan tadi tuh, saya akan coba pastinya membuat jurnal catatan hasil diskusi saya dengan terutama wali kelasnya, teman-teman sejawat saya yang bisa memberikan masukan-masukan, yang senior-senior yang lebih jago mengelola kelas dan menghadapi siswa, mencari tahu latar belakang siswa sehingga tahu saya kebutuhannya. Kemudian saya juga nantinya ini Pak akan melakukan asesmen diagnostik sehingga saya tahu tuh kebutuhan anak nih, kebutuhan belajarnya ini seperti apa gitu. Jadi saya bisa menetapkan strategi yang tepat sehingga kebutuhan belajar anak itu terpenuhi, baik itu mau dia audio, mau dia visual, mau dia kinestetik. Jadi mungkin saya di sini akan memperkaya strategi pembelajaran saya terutama di ice breaking. Jadi di awal-awal saya sudah dapat nih semangat mereka gitu. Nah, dan harapan saya semoganya kelanjutan pembelajaran dengan strategi terutama game learning bisa membuat mereka happy dan ikut aktif di kelas IPS. Gimana Pak? Keren, luar biasa Bu, mantap, Masya Allah. Oke Bu, kalau Ibu sudah mau merencanakan itu, kira-kira siapa yang Ibu butuhkan untuk membantu dalam menyusun atau melaksanakan rencana yang susun itu gitu. Siapa yang Ibu butuhkan? Terutama sih untuk dapat membantunya tentunya gitu. terutama kan ini ya Pak, saya pastinya minta dukungan Kepsek. Kan kalau di Kombel kita kan pasti ada Kepsek hadir gitu kan. Kemudian hasil diskusi Kombel itu pastinya saya membutuhkan teman-teman terutama teman sejurusan ya Pak, sama-sama guru IPS sehingga kami bisa mengembangkan pembelajaran di materi IPS gitu. Kemudian saya juga pastinya nanti akan kolaborasi meluaskan diskusi saya dengan teman-teman MGMP, teman-teman di luar sana yang gunanya adalah saya bisa memperkaya informasi dan wawasan saya gitu Pak. Oke, baik. Berarti udah komplit Ibu planningnya Ibu buat ya. Kapan Ibu rencana memulai nih Bu? Ini dahsyat ini kalau bisa dimulai. Itu dia Pak, saya udah oret-oret juga nih. Kebetulan kami kan Sabtu besok itu kami ada pertemuan Kombel lagi. Mungkin saya nanti akan menjabarkan minta waktu kepada teman-teman gimana nih masukannya lagi kalau saya buat-buat seperti ini gitu. Setelah matang, hari Senin besok baru ada jam IPS Pak. Jadi saya mau coba nih praktekkan ke anak, semoga berhasil. Kebetulan kan jam IPS itu kan ya Senin sama Rabu Pak di kelasnya si Agus. Jadi insya Allah minggu depan saya mau praktekkan gitu Pak. Iya, baiklah Ibu, mantap. Jadi kalau sudah sejauh itu Ibu planning kemudian segera mau dimulai, komitmen apa Bu yang ingin Ibu buat agar rencana yang
Ibu buat ini gitu ya bisa berjalan baik gitu? Komitmen apa? Pastinya saya kan seperti yang saya sampaikan tadi, saya kan buat jurnal nih Pak. Saya buat jurnal, Mhm, harus ini kan menurut Rina tuh komitmen tadi Pak. Komitmen Rina mhm, untuk bisa mhm, terus menjadi guru yang baik bagi anak-anak didik Rina, yes. sehingga mereka bisa happy belajar IPS gitu. Karena kan rata-rata IPS ini bilangnya membosankan gitu ya. Nah, jadi mau Rina tuh jangan anak-anak lagi berpikir, oh IPS itu membosankan, tapi oh kapan nih belajar IPS lagi gitu. Jadi itu target Rina. Jadi Rina berkomitmen oleh sama diri Rina sendiri kalau Rina Ya. harus terus belajar, memperbaharui diri, strategi sehingga anak-anak bisa mencintai pelajaran IPS, mencintai gurunya. Yes, Jadi saya harus merindukan upgrade murid lagi ya kan gitu ya. Kak. Iya. Oke, baik Ibu, luar biasa. Saya berharap semoga apa yang Ibu rencanakan, kemudian Ibu komitmennya, semoga bisa berjalan lancar ya Bu ya. Dan Amin. saya yakin Ibu juga bisa untuk mengaktualisasikannya, meningkatkan semangat anak-anak Ibu untuk lebih baik. Gitu ya Bu Iya Pak. Merina. Iya Pak. Apakah ada hal lain Bu yang perlu kita bicarakan lagi Bu? Hmm? Mungkin nanti Pak, kalau Bapak ada waktu diizinkan, Hmm. Rina pingin nih nyampaikan hasil gitu kan. Oh ya, ya, Hasil ya. Siap, siap, siap. yang akan Rina buat nanti sama anak-anak di kelas Rina, di kelas IPS hari Senin gitu. Mungkin nanti Rina Ya, akan menghubungi Bapak, kalau diizinkan boleh ya Pak? siap, siap. Siap Bu, saya juga pengen tahu nih agak kepo progresnya sejauh apa tuh gitu ya, atau keefektifan Iya, yang Ibu buat itu gitu. Oke oke Ibu, oke. Ya, terima oke kasih ya cukup ya Pak Bu. waktunya. Ya sama-sama Ibu, ya Baik mohon maaf Pak, nih Bu kalau ada Assalamualaikum yang Pak. pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marina. Ya, Oke untuk refleksi sebagai coach saya sangat senang karena dengan kita sharing ini dengan membantu atau juga persoalan yang sama kadang-kadang tidak hanya dialami Ibu ya, karena saya juga mengalami itu, nampaknya juga akan efektif juga kalau ini bisa saya implementasikan gitu ya. Dan ini juga bentuk peduli kita sebagai guru dan ya saya yakin juga Ibu coba mengkomunikasikan ini adalah bentuk peduli Ibu kepada anak-anak didik. Karena kalau kita hanya sekedar lepas tanggung jawab, ngapain mikirin yang satu gitu ya kan? iya, Ya, mending kita yang lain, yang banyak ini kita pikirin. Ternyata tidak. Kita peduli, kita ingin semuanya punya berdampak luas apa yang kita lakukan. Kan itu sih poinnya. Dan saya yakin apa yang direncanakan tadi mudah-mudahan insya Allah berhasil. Itu Ibu refleksinya.